Bapak Ibu, perkenalkan saya Retno Pujastuti dari TGP Angkatan 10 Jakarta. Ingin diseminasi kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru, dengan juga menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di SDN Menteng Atas Masa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita termasuk pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya Allah. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelumnya saya mengingatkan kembali ya tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, saya ambil intinya aja ya. Maksudnya guru itu hanya bisa menuntun. Jadi siswa itu dari dia datang dari rumah ke sekolah itu udah punya dasar, udah punya minat, sudah punya kelebihan yang ada pada diri dia masing-masing. Kita sebagai guru menuntun. Misalkan setiap anak punya cita-cita berbeda kan. Cita-cita mana? Guru. Cita-cita mana? Polisi. Cita-cita mana? Dokter. Nah, kita menuntun tuh supaya anak itu mencapai cita-citanya, sehingga cita-citanya itu terarah dengan benar. Kalau menjadi polisi, jadilah polisi yang baik. Jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Menjadi guru, jadilah guru yang baik. Nah, tugas kita untuk mengarahkan anak, menuntun tumbuh atau kodratnya murid sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, sekarang saya tentang budaya positif ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mengapa budaya positif ini dijadikan bahan untuk diseminasi? Karena ini sangat penting ya, karena lembaga institusinya sebagai dasar untuk menghadirkan generasi-generasi yang berbudaya positif. Oke, lanjut. Nah, ada 7 konsep utama budaya positif. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya baik, saya mulai dari yang pertama ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa di sini ditekankan berdiferensiasi? Kalau Bapak Ibu sudah masuk PMM dengan modul berdiferensiasi itu sangat bagus, ya lengkap. Nah, saya ambil intinya aja ya. Berdiferensiasi artinya memenuhi kebutuhan belajar murid dengan bermacam-macam atau variasi gaya belajar. Kita tahu murid-murid itu dengan minat yang berbeda, dengan keragamannya, dengan keunikannya, dengan gaya belajarnya pun bisa berbeda. Nah, bagaimana seorang guru bisa memenuhi semua kebutuhan itu? Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut berdiferensiasi ya. Ini hanya sekedar informasi awal saja. Lalu yang kedua, perubahan paradigma belajar. Nah, itu disebut juga teori ya, sebuah teori kontrol atau ilusi kontrol yang diprakarsai oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa sih? Ilusi itu kan artinya sebuah hayalan atau pandangan yang belum tentu benar, gitu. Nah, yang pertama, kok ada ilusi guru mengontrol murid sih? Maksudnya kayak gimana sih? Nah, yang saya pelajari, misalkan nih Pak Dani memegang kepala kuat-kuat nih. Oke deh, misalkan ya Bapak Ibu guru punya kepala yang kuat gitu kan. Nah, berdua nih, coba yuk, yang satu pengen ngelepas kepala temannya. Nih, Pas Dedi mengepali. Nah, coba temennya itu menggoda Pas Dedi agar kepalanya kebuka. Pas Dedi nggak mau dong. Walaupun ini Pas Dedi sakit permen deh, Pas Dedi sakit permen deh, pasti tetap mengepal. Gak mau orang di dalam ada sesuatu kok yang bagus.
pasti akan terus berkembang kan, walaupun ada godaan di luar gitu. Nah, posisi ilusi guru mengontrol murid itu bisa diilustrasi seperti itu. Ketika murid masih memegang hafalan yang kuat dari rumahnya dia nggak mau tuh terbuka, masih belum siap kok. Dia masih kekeh dengan pandangannya dia. Nah, tiba-tiba seorang guru ya kita gitu di sekolah, kita kan akan mencoba ini memberi ilmu kan, masuklah ilmu kita. Padahal murid itu belum siap, masih di kepala aja tuh tangannya. Nah, disinilah terkadang guru itu mengontrol murid, padahal guru belum siap untuk belajar. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan kesiapan murid untuk belajar? Nah, nanti kita belajar lagi ada readiness student gitu ya, kita belajar lagi bagaimana kita menghadapi murid yang belum siap untuk belajar. Kalau dia masih ngantuk, dia belum sarapan kan banyak ya kasus ya. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, contohnya misalkan penguatan positif, seorang guru kan selalu bilang, nah kamu belajar yang rajin, karena kamu naik kelas. Nah, kamu belajar yang tenang juara 1. Nah, itu kan penguatan positif. Nah, tetapi itu belum tentu efektif. Ada anak yang, oh iya ya, berarti harus belajar. Nah, ternyata itu hanya sementara, hanya untuk mengejar supaya di juara. Nah, sebenarnya kita harus memberikan penanaman, gitu kan, penanaman bagaimana dia bisa belajar tanpa dia harus aku harus juara 1, aku harus juara 1, enggak juga. Belajar aja bertahap gitu. Nah, terkadang ilusi yang salah ada seperti itu, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, belum tentu gitu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai guru sering mengkritik anak. Misalkan anak melakukan sebuah kesalahan, lalu kita kritik deh di depan siswa yang lain gitu. Karena gara-gara kamu sih gitu kan. Misalnya gini, nah ibu kamu, orang tua kamu sudah ngasih ongkos, sudah ngasih seragam yang bagus, sudah ngasih tas yang bagus segala macam. Nah, tapi kamu begitu sih, mana? Gitu kan, mana hasilnya? Mana dampaknya buat orang tua? Nggak ada. Nah, anak merasa bersalah. Nah, ternyata itu bukan menguatkan karakter, justru merasa anak itu merasa bersalah dan terbebani. Akhirnya belajar itu tidak nyaman gitu. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ya terkadang kesalahan kita adalah misalkan kasus di kelas ada 2 orang anak berantem di kelasnya ini, misalkan yang 2 orang anak berantem. Nah, orang dewasa terkadang memaksa, maafin aja, udah salaman. Nah, padahal si anak belum puas tuh, yang satu merasa nggak bersalah ya, saya belum puas gitu, kok bu guru nyuruh saya maafin sih, saya belum cerita panjang lebar gitu siapa yang salah benar. Nah, terkadang kita itu orang dewasa memaksa untuk anak tuh melakukan itu. Nah, itulah, jadi kita harus tuntut dulu permasalahannya apa, nanti kita cari solusinya seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon itu kan teori yang sudah lama kita pelajari ya ketika kita kuliah dulu dalam psikologi pendidikan. Nah, kita mempelajari bahwa realitas kebutuhan kita sama. Nah, kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita adalah berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya di dalam teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang berikutnya, pemaksaan itu ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, padahal kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lalu yang terakhir, model berpikirnya harus menang dan kalah. Padahal tidak ya. Padahal semua orang model berpikirnya itu bisa menang, win-win solution. Nah, yang berikutnya kita belajar tentang disiplin positif. Kalau kita teringat dengan kata disiplin, apa sih yang Bapak Ibu ada dalam pikiran Bapak Ibu? Disiplin berarti artinya apa ya? Kira-kira ini secara umum aja. Mengikuti aturan kan seperti itu. Padahal disiplin itu berasal dari kata belajar, dari bahasa Latin. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman dan hukuman. Maksudnya apa sih? Nah, kita di kelas itu kan kadang suka ngasih ini nih kan anak. Nah, kalau kamu rajin
belajar nilai 100, kamu guru kasih reward. Misalkan hari ini bintang, besok guru kasih hadiah. Oh, ini buku, berarti saya harus ini nih rajin belajar. Tapi kalau kamu misalkan nilai rendah, 260, maka kamu guru kasih hukuman ya, jangan berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah disiplin yang salah, yaitu disiplin yang negatif, bukan yang positif. Karena apa? Dengan kita memberi imbalan, jadi seakan-akan anak itu mengharap sesuatu yang harusnya tanpa imbalan pun harusnya harus belajarnya rajin gitu. Bukan karena sesuatu, karena hadiah atau karena bintang itu. Tapi yang diinginkan adalah dari dalam diri sendiri, tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa merasa takut. Oh, kalau saya nggak ngerjain tugas saya dihukum. Harusnya jangan begitu ya. Karena memang tanggung jawab saya, gitu tanggung jawab saya tanpa ada imbalan atau hukuman pun saya tetap tanggung jawab seperti itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa sajakah kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Bertahan hidup, makan, terus minum, terus bernafas, kerja. Kalau capek istirahat gitu kan ya, kalau ngantuk tidur. Jangan digaji Bu. Kerja digaji. Nah, itu bertahan hidup ya. 5 kebutuhan dasar itu harus terpenuhi itu, termasuk kebutuhan fisiologis. Kalau ini nggak terpenuhi ya, anak gimana? Mau belajar tapi lapar, ya nggak masuk kan? Anak mau belajar tapi ngantuk karena tidurnya kurang gitu kan. Nah, terus anak mau belajar tapi dia lemes gitu ya, letih gitu. Terus pikiran jadi macam-macam di rumah gitu kan. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini kita pahami sebagai seorang guru. Bertanya dulu, bisa ada masalah nih, kebutuhan hidupnya gimana gitu. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima di kelas dengan teman-temannya, teman-teman merasa menyayanginya, tidak ada rasa saling pilih-pilih teman gitu. Jadi semua sama. Lalu yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya adalah dia mempunyai aktualisasi diri. Dia ingin diri itu dihargai oleh temannya, diterima gitu ya, tidak ingin dikucilkan. Lalu yang berikutnya kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah bukan kebebasan yang semau-maunya, tapi kebebasan yang diberikan. Ayo nak, nih ada ruang di kelas misalkan, tapi terarah ya. Misalkan dia lebih suka dengan bergerak, oke, kita berikan bermain peran. Misalkan dia suka dengan literasi, oke, kita sediakan buku baca dan kita sediakan untuk mereka membuat cerita misalkan ya. Kalau mereka dengan gemar hobi menulis. Lalu yang berikutnya kesenangan. Nah, kesenangan di sini kita arahkan, kita berikan anak-anak belajar itu dengan menyenangkan, tidak membosankan. Oke. Lalu lanjut. Motivasi perilaku manusia, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kita lihat yang motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contoh yang tadi ya Bu ya, Bapak yang tadi saya jelaskan, anak melakukan sesuatu karena ingin dapat imbalan, karena khawatir ada hukuman. Nah, itulah motivasi ekstrinsiknya, itu harus kita kurangi. Atau dalam dunia kerja, misalkan kata kepala sekolah yang rajin gitu ya, rajin kerja, Bapak akan menghasilkan ini. Oh, akhirnya berlomba-lomba gitu ya. Nah, padahal harusnya itu datang dari diri kita sendiri. Lalu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, karena motivasi intrinsik itu adalah nilai-nilai itu sudah ada dalam diri mereka, dalam diri murid sudah ada, tanpa ada motivasi dari orang lain pun, dari diri sendiri udah ada gitu loh, udah termotivasi. Ya, berikutnya adalah ada hukuman, ada konsekuensi dari restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 hal yang berbeda sebenarnya ya. Jika kita mendengar kata-kata hukuman, berarti bisa jadi hukuman itu tiba-tiba, kok kamu telat? Nah, itu kayak gitu ya hukuman. Kok kamu nggak lepas sih baju seragamnya? Coba kamu ini lari 5 kali lapangan gitu. Bisa tiba-tiba, tidak terencana ya, karena didasarkan dari emosi. Lalu yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, karena kan tiba-tiba dia terlambat. Jadi murid nggak sadar, ternyata dia terlambat dan hari itu mendapatkan hukuman.
Nah seperti itu. Lalu bersifat satu arah hanya dari gurunya saja. Gitu. Jadi murid tidak diberi kesempatan. Lalu yang berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu lebih terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya, misalkan kesepakatan anak-anak jika tidak mengerjakan PR, kamu harus menulis saya berjanji tidak mengerjakan PR. Jangan satu halaman. Nah itu udah ada konsekuensi. Karena dia salah dan konsekuensinya seperti ini. Nah, tapi konsekuensi ini juga sebenarnya kurang bagus ya, karena ada lagi hal yang baru adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dirinya. Dan ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut tentang restitusi. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kan ada 5 posisi. Ada posisi penghukum, ya, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, lalu nanti ada sebagai manajer, ya, yang terakhir adalah sebagai manajer. Lalu yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, saya coba yang ini dulu ya. Saya jelaskan dulu yang posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ketika anak terlambat, hormat pada bendera cepat selama 1 jam. Udah. Jadi guru yang seperti itu nggak mau tahu anak alasannya apa, baik kamu kena hukuman seperti itu. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dengan bahasanya mungkin berapa kali sih Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi seakan-akan anak itu salah gitu. Jadi dalam pikirannya itu merasa tidak ada rasa merasa bersalah, akhirnya terbebani gitu. Lalu yang berikutnya adalah sebagai teman. Nah kalau teman ini mungkin posisinya sebagai kayak kita dengan murid itu sebagai teman gitu. Jadi tidak ada teman, tidak ada rasa takut gitu. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak guru ya, sekali ini aja. Udah nggak apa-apa, dan kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Jadi guru memposisikan diri sebagai teman. Nah lalu sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu lihat atribut koperasi. Nah, jadi pemantau itu sebenarnya sudah ada aturan, dia memantau. Oh, murid ini belum mematuhi aturan. Jadi tertata kalau pemantau itu sudah ada aturan dan dia mengingatkan lagi. Lalu yang berikutnya, nah manajer. Nah ini Bapak Ibu, posisi manajer lah yang harusnya dimiliki oleh kita semua. Karena di posisi manajer ini kita memposisikan diri kita, jangan membuat murid itu takut atau jangan langsung menyalahkan murid. Jadi kita ada langkah-langkahnya gitu. Nah contohnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu ya. Jadi kalimat-kalimat itu positif, adem gitu, jangan muridnya. Kadang kita aja sama teman atau siapa kalau juga teman ngomongin enak kita adem gitu, bagi murid. Jadi nggak ada merasa takut gitu. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa buat peraturan kelas? Baik tahu tidak? Kan biasa kita peraturan kelas, ya anak-anak buat peraturan kelas. Nah, bedanya adalah kalau peraturan kelas, oke. Sebelum ke sini, kalau peraturan kelas itu lebih satu arah. Udah guru aja yang buat. Anak-anak dilarang terlambat, pakai kata-kata dilarang. Kalimatnya negatif. Dilarang berisik, dilarang jalan-jalan gitu ya. Jadi kalimatnya, dari dengar kalimat aja kita udah merasa takut dengan peraturan itu karena anak tidak dilibatkan dalam membuatnya. Nah beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu yang pertama berupa pernyataan universal, artinya umum. Contohnya gimana sih? Misalnya tadi dilarang tidak berpakaian lengkap, dilarang masuk terlambat. Nah itu kan hubungannya dengan disiplin. Nah udah kita bikin aja disiplin, kedisiplinan. Jadi bahasa itu bahasa universal, satu kata tapi menyangkut semua. Jadi tidak usah banyak gitu. Disiplin di kelas boleh kita tambahkan. Lalu yang kedua, dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada pakai kata dilarang lagi gitu. Pokoknya disiplin, kesehatan, kebersihan. Misal anak-anak coba dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu kan peraturan. Terlalu saklek apa ya dilarang. Padahal kita membuat keyakinan kelas dengan apa? Menjaga kesehatan. Udah gitu ya, kesehatan, jaga kebersihan, bisa pakai ini. Nah, karena dari kata-kata positif itu akhirnya menunjukkan aura-aura yang anak-anak akhirnya oh iya nyaman gitu untuk mengikuti semua.
Nah, sesuai dengan kondisi kelas sehingga sekolah mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi satu kelas itu dilibatkan. Maunya seperti apa? Jadi ketika menjalankannya pun murid merasa tadi kan saya terlibat. Jadi semua sama-sama merasakan ketika saya salah berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu artinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ya gambaran segitiganya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya baik, saya coba membahasnya. Menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak itu, jangan anak ya, kita itu pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia itu pasti bersalah. Manusia itu tempatnya salah ya, apalagi anak ya. Nah, tapi kita jangan langsung menyalahkan. Kita katakan, oke nak, ya nak, berbuat salah itu wajar kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak guru juga pernah melakukan itu. Ibu bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak guru ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Contoh kayak gimana sih? Misalkan di kelas saya ada anak yang tidak mengerjakan PR, dia ngerjain PR di kelas. Yang lain udah rapi, dia sibuk mengerjakan PR. Nah, kalau menurut kita posisi guru sebagai penghukum, pasti kita akan nyalahin. Kamu ngerjain PR, dia di kelas atau apa gitu ya. Nah, tapi teori yang sekarang kita pelajari adalah tiga restitusi itu. Pertama, stabilkan dulu. Membuat anak itu jangan takut dulu. Jangan membuat anak merasa bersalah. Padahal dia punya alasan loh, dia pengen ngomong sama gurunya nih. Saya tadi malam gitu, saya pengen ngomong, Pak Guru udah marah duluan, dia takut duluan, nangis malah anak itu ya. Kelas 1, kelas 2 kejer nanti. Nah, jadi bagaimana guru bisa menstabilkan identitas? Kita kasih perkataan-perkataan yang positif kayak tadi ya, berbuat salah itu wajar kok gitu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, artinya dasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, posisi ini guru harus tahu alasan anak itu. Mengapa dia tidak mengerjakan PR? Oh bu, saya nggak mengerjakan PR, ternyata di malam saya dan keluarga saya pergi bu. Pergi itu pulang ke malam, saya nggak sempat mengerjakan PR. Terus pagi-pagi saya langsung sekolah. Nah, ternyata ada alasan itu. Jadi kita tahu kan. Nah, harus ada lagi kata-katanya. Padahal kamu bisa kok melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan kamu tadi malam saya jajan sama orang tua, terus kamu tidak mengerjakan PR. Tanya lagi, kamu datang lambat ya? Tidak bu. Nah, kita kasih. Bagus, berarti kamu nggak terlambat. Udah kamu bisa loh terlambat, gitu kan? Bisa jadi lebih buruk. Kita angkat dulu nih, kan kita tahu alasannya ya. Lalu kita katakan, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nanti kan ya, karena diminta keluarganya ikut, mau ikut gitu kan? Masa dia tinggal sendiri di rumah gitu kan? Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti itu ya alasan-alasan validasi tindakan yang salah. Lalu yang berikutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ketika siswa sudah mengatakan saya punya alasan begini, nah kita berusaha menanyakan kembali kepada siswa. Jadi siswa itu yang mengungkapkan sendiri alasannya apa, kesalahannya di mana, solusinya apa. Nah, itu kita tanyakan. Nah, menurut kamu apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Pasti siswa akan menjawab, karena saya tidak mengerjakan PR, saya nggak tanggung jawab bu. Nah, tadi keyakinan kita tanggung jawab ya, mau melanggar ya. Jadi kita mengoreksi sendiri. Dia telah salah dalam hal apa sih gitu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama sebelumnya? Ada tanggung jawab bu. Nah, kenapa kamu tidak sepakati? Jadi dalam diri dia sudah sadar kalau dia itu salah dan terus kita bisa. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang terakhir ya kan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Ingin menjadi orang tanggung jawab bu. Nanti dapatnya bu. Oke, supaya nanti nilai kamu bagus ya. Nanti kamu besar tuh kamu akan tahu kalau tanggung jawab itu adalah penting. Nah, itu seperti itu. Naikkan keyakinan sama. Nah, ini penutup Bapak Ibu. Sebelum ke penutup dulu, saya juga ada contoh. Saya melakukan restitusi di kelas. Ya. Oke, saya melakukan restitusi di sini. Ya, contohnya di sini. Suara
Itu ini lagi. Oh, Coba bawa ada. bawahnya. Video di Canva. Saya memang nggak tahu suara. Videonya nggak ada suara tuh. Aku mau Nah, suara. itu video. Harusnya ada. Dari videonya memang nggak ada. Itu Dari kanvanya itu ada file aslinya. cuma sampai situ suaranya. Nah, nyampe ya. Iya. Dari Canva-nya ada. Tadi kan saya buat video. Dalam video. File aslinya aja. Oh, aslinya aja. Karena itu di kanvanya nggak masuk. Iya. Enak sih nggak? Oh, kalau di Canva ada nggak muncul? Tapi di Canva sendiri muncul di suaranya. Nggak ada tuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ada di bawahnya ada umumnya tuh. Oh yang itu tuh. Oh suaranya ketarik. Oh, tarik. Suaranya ketarik ini pindah. Musik ya? Musik kita. Suara itu kayaknya. Iya, Soalnya saya- Coba deh coba taruh di atasnya, taruh di bawahnya agak pot video. Taruh di tak. Nggak ada suaranya. Jadi, Itu tuh kalau omongan yang bawah, klik pada nih yang bawahnya. Nah itu dia. Nah itu coba klik play. Anu, yang ini nih, pas ini nih. Apa aja? Ya. Ini Jawa, pasti kenapa? Ya. Coba masuk ya. Ya Ibu, Bapak sebenarnya ada video saya praktekkan restitusi. Cuma saya sebenarnya nggak ada ya. Yang aslinya. Ya aslinya di belum. Oh iya, tuh yang bukan tuh saya lupa. Kan ini kok saya. Ini tuh buku kunci. Bisa ya? Ya udah bukan. Jadi intinya dalam restitusi ini, praktek restitusi ini, saya menerapkan di kelas. Kebetulan ada siswa yang tadi ya dia tidak mengerjakan PR, terus langkah-langkahnya itu bisa saya ikuti gitu. Tadi dari menstabilkan stabilitas individu, menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Saya juga ada 2 kasus sebenarnya ya. Ada kasus pertama tentang anak tidak mengerjakan PR. Lalu kasus kedua ada anak yang makan di dalam kelas pada saat saya belajar. Pada saat saya belajar lalu anak ini makan di dalam kelas. Ya, nggak muncul. Nah ini tapi nggak muncul suaranya berarti nggak usah ya. Iya belum muncul suaranya. Nah ini sebenarnya ya, anak ini makan dalam kelas, terus setelah itu anak ini saya panggil, kita berdua gitu ya, menstabilkan identitas. Nah anak itu saya tanya berdasarkan langkah-langkah restitusi. Ya. Nah pertama menstabilkan identitas, saya bertanya ngapa kamu melakukan itu gitu kan. Nah, saya kasih pemahaman. Nah, makan itu boleh kok. Guru kalau lapar juga makan, tapi makan di tempatnya. Kamu kan sedang belajar. Nah, jadi makannya di stop dulu ya. Nanti makannya pada saat istirahat. Jangan pada saat belajar. Oh iya. Nah, lalu yang kedua, pasti kamu makan berapa? Pasti ada alasannya. Soal apa Bu? Saya belum sarapan di rumah. Nah, kita tanya, mama kamu tidak menyiapkan enggak Bu? Nah, itu terungkap tuh di situ. Terungkap. Nah terus kira-kira kalau kamu lapar kamu bisa belajar apa? Bisa Bu. Berarti ada yang kurang ya, kamu nanti besok kalau sekolah kamu sarapan dulu. Nah ini validasi tindakannya saya itu menanyakan alasan mengapa dia melakukan seperti itu. Lalu nanti di menanyakan keyakinan saya akan menanyakan lagi, kan kamu tahu ya kalau keyakinan kelas itu ada yang kita sepakati. Kira-kira kalau makan di kelas keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nanti akan berpikir sendiri. Jadi dia mengungkapkan gitu, biar kita yang bilang kamu salah ya, kamu nggak bertanggung jawab, nggak usah. Jadi biar dia yang mengalir sendiri. Nah, menanyakan keyakinan. Jadi dia akan bilang, oh ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas adalah disiplin. Saya tidak disiplin pada saat mengikuti pelajaran di kelas, saya makan Bu. Nah itu kan terungkap tuh. Nah jadi kalau besok kamu lapar, apa yang kamu lakukan? Saya akan sarapan Bu.
Oke, nah besok kamu akan menjadi orang seperti apa? Oh, saya akan menjadi orang yang disiplin Bu di kelas Bu. Saya tidak akan melanggar peraturan kelas, keyakinan kelas lagi. Oh, seperti itu. Ya baik, ini mohon maaf videonya tidak keluar. Ya baik, ke tugas presentasi ini Bapak Ibu, ini adalah penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, memiliki profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar, bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu, bukan. Kita sama-sama belajar. Saya yakin Bapak Ibu bisa jadi lebih baik dari saya. Bapak kepala sekolah bisa jadi lebih baik dari saya, Bu Susi, senior semua lebih baik dari saya. Mohon maaf, bukan berarti saya lebih pintar, tetapi kita berbagi praktik baik, saling mengingatkan tentang budaya positif ini. Ya, karena ya jika ada teman yang berbicara, mungkin kita tidak usah lihat sama berbicara, tapi lihat isinya. Selama isinya itu bermanfaat buat kita, insya Allah baik buat murid dan masa depan sekolah itu. Mantap Bu Jadi Retno. saja, mohon maaf dari saya. Terima kasih semuanya. Thank you. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Retno, yang hebat. Ya. Bu Retno hebat. Bapak Ibu, Bu Puji hebat. Semua ada yang mau hebat. didiskusikan atau ada tambahan? Mungkin Pak Sarya nih. Pak Sarya kan luar biasa ya. Hadir, biasanya pasti hadir. Ya Pak. CGP yang itunya mana? Oh iya. Di kapal ya? Dipanggil dulu. Indisiplin ini jadi. Ini kan berdua. Jadi harus berdua ya Pak ya. Dikasih statementnya Pak ya. Jadi budaya positif ya Bu ya, Bu Retno Bukan ya? menghindari pasti ada kan. Budaya positif negatif. Saya. Sabar Bu ya. Baik. Saya kalau duduk aja sopan nggak Bu? Apa harus berdiri? Berdiri ya. Semangat ya. Oke baik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para calon guru penggerak angkatan 10 ya Bu ya. Angkatan 10 dari SDN Menteng Atas 01. Salam dan bahagia Ibu Bapak guru yang ada di ruangan ini. Saya ingin memberikan tanggapan pertama sebelum pertanyaan dalam hal penerapan disiplin positif. Seperti tadi pada penutupan kesimpulan dari paparan Bu Retno, disiplin positif itu adalah bagaimana guru bisa menguasai 4 kompetensi, yaitu pertama tadi kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogi. Nah itu memang sudah jadi salah satu syarat mutlak, bukan salah satu ya, tapi itu 4-4-nya harus dikuasai oleh seorang guru sebelum kita menerapkan kepada peserta didik. Bagaimana kita bisa memberikan contoh terlebih dahulu dalam diri kita. Seperti itu. Saya harap teman-teman yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, jangan sampai ketika kita mempelajari suatu ilmu yang baru itu hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa kita terapkan kepada peserta didik khususnya dan juga kepada rekan sejawat. Jadi seperti itu mungkin tanggapan saya. Dan untuk pertanyaan saya, mungkin Ibu berdua bisa menjawab. Pertama, saya masih agak bingung apa sih makna daripada refleksi diri kita sebagai pendidik di sekolah. Apa makna refleksi diri? Lalu yang pertanyaan yang kedua adalah strategi apa sih atau langkah-langkahnya apa yang Ibu punya sebagai pendidik dalam hal membudayakan disiplin positif di lingkungan sekolah, khususnya yang berdampak kepada peserta didik maupun seluruh ekosistem pendidikan yang ada di sekolah, ya termasuk carakan maupun tenaga pendidikan. Mungkin itu ya pertanyaannya, apa sih makna refleksi diri
Lalu apa langkah-langkah Ibu dalam menerapkan disiplin positif mulai dari diri sendiri dan bagaimana kita menerapkan kepada peserta didik dan juga bisa memberikan contoh kepada rekan sejawat. Mungkin segitu ya Bu Retno, terima kasih. Sebelumnya kita kasih applause dulu untuk kedua sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syarial atas pertanyaannya ya. Mau Bu Ati jawab dulu? Gak apa-apa, Bu. Oke ya, iya baik. Sudah selesai paparan, mungkin Bu Ati jawab. Oh iya, Bu. Juga, ya. Nanti kalau kurang tambahin ya berarti. Ya tadi kan pertanyaannya bagaimana sih kita merefleksi diri sebagai seorang pendidik ya Pak ya, di lingkungan sekolah. Terus bagaimana yang kedua strategi kita dalam menerapkan budaya positif. Saya coba menjawab dulu yang refleksi diri. Refleksi diri itu artinya kan melihat sejauh mana sih kemampuan diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama kalau kita belajar refleksi diri adalah kita ada kita lihat bahasanya kayak peristiwa tuh, ada tahapan-tahapan refleksi diri. Yang pertama adalah peristiwa. Peristiwa itu sebenarnya kegiatan apa aja yang kita lakukan di sekolah. Lalu yang kedua pembelajaran. Pembelajaran apa yang kita dapat dari yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Nah dari kegiatan kita lakukan, nah kita lihat tuh. Nah dari situ ternyata saya kurang dalam hal misalkan menerapkan pengelolaan kelas misalkan. Oh ternyata selama ini dalam mengajar misalkan metode pengajaran yang saya berikan belum memenuhi semua kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu macam-macam, kayak belajar anak bermacam-macam. Ternyata saya belum melakukan itu semua. Dari gaya belajar yang visual, anak yang fokus kepada melihat, dia nggak fokus dengan auditori. Nah ada anak yang fokusnya auditori, pokoknya dia visual nggak perhatiin dia, pokoknya dia nulis, kita ketik gambar atau dia misalkan meleng gitu. Yang ditangkap hanya pendengarannya auditori aja gitu. Karena dia fokusnya kepada auditorinya dia. Dan ada anak yang fokus kepada lebih suka bergerak, kinestetik dia belajarnya. Nah mungkin kalau saya dari sendiri saya belum sepenuhnya menjalankan atau memenuhi kebutuhan minat ke semua siswa. Nah mengapa saya berusaha belajar dan belajar? Karena kan kalau istilahnya kalau guru gak mau belajar ya udah nggak usah jadi guru. Kita aja ngajarin orang, masa kita nggak mau belajar seperti itu bahasanya. Jadi saya berusaha merefleksi diri saya apa yang kurang dalam pembelajaran saya di kelas. Lalu saya merefleksi diri juga pada dengan teman sejawat, dengan atasan, misalkan, oh maaf Pak, misalkan setelah, misalkan, alhamdulillah sih selama ini belum pernah telat ya, alhamdulillah gitu. Jadi mungkin bahasa-bahasa kalau misalkan saya melakukan kesalahan, saya mencoba untuk menemui kepala sekolah gitu ya, maaf gitu, dan tentang sejauh itu seperti itu. Jika saya punya kesalahan gitu dalam hal saya perilaku atau tutur kata atau mungkin saya secara tidak sengaja, itu boleh juga kita ungkapkan ke rekan sejawat. Kita terus refleksi diri apa yang salah dari diri kita. Lalu yang berikutnya ada peristiwa, ada pembelajaran, ada perasaan, ada perasaan saya gimana. Oh perasaan saya setelah saya melakukan pembelajaran ini saya senang, saya puas. Tetapi saya akan terus memotivasi diri saya untuk lebih baik lagi, gitu kan? Karena kepuasan itu kan berhenti di situ. Terus apalagi yang kurang, gitu kan? Terus dan belajar kepada atasan, belajar kepada rekan sejawat, gitu ya. Insya Allah kan dari pembelajaran itu akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Dan saya pun menerima masukan dan kritik dengan senang. Itu kritikan yang membangun pasti akan membuat diri kita lebih baik. Jangan dijadikan kritikan itu sebagai rasa dendam atau rasa saya bersalah atau apa, tapi terbuka aja gitu ya. Terbuka dan akhirnya membuat diri kita positif, ya positive thinking gitu. Lalu setelah perasaan ada penerapan itu future kedepannya saya mau ngapain dari refleksi diri ini. Nah future-nya itu saya melihat ternyata ke depan itu guru harus lebih berkompeten dalam hal ini loh. Oh ternyata pembelajaran siswa juga harus ada pembelajaran yang berbasis digital, gitu kan, berbasis wawasan global. Nah itu coba kita penuhin sedikit. Gak usah langsung kita kita berlari menjadi itu tidak, tapi kita berproses. Bagaimana dari proses itu pelan-pelan lama-lama dengan rekan sejawat saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Insya Allah refleksi diri kita itu kan jadi lebih baik. Mungkin itu Bapak, mohon maaf ya ada
saking pusing dengan refleksinya tuh. Jadi ini sebenarnya presentasi isi daging semua loh. Iya. Cuman ini ada persoalan, jangan sampai ini kita ilmu ya. Ini jangan sampai hanya sebagai sebuah teoritis, tapi tidak sebagai sebuah prinsip. Nah, ini persoalan besar kita begitu tuh, baik yang di CGP atau yang belum, apalagi yang belum ya. Tapi jangan bagus yang belum juga tidak mengurangi bahwa yang belum itu tidak nyambung dengan hal-hal seperti ini. Jadi saran saya pertama, kalau udah presentasi kayak gini nanti terus dibaca, terus dibagi ke yang lain, di share, dan yang lain suruh baca juga. Nanti biasanya suruh ngomong di depan tuh, suruh bicara, nanti bagus kayak gitu. Artinya ini benar-benar menjadi sebuah mindset kita gitu ya. Ada perubahan-perubahan kayak tadi, dan sebenarnya sebuah institusi sekolah emang udah harus mengarah ke situ. Bagaimana pemikiran-pemikiran program-program itu mengarah kepada pembentukan sebuah profil yang memiliki kepribadian yang bagus gitu ya. Nah, salah satu unsurnya tadi itu satu ya. Yang kedua, tadi ada istilah keyakinan kelas. Ini istilah seperti ini baru mungkin ya. Tapi nanti kita jangan dikelabui dengan hanya sebuah istilah. Sebenarnya kayak gini ini udah beberapa dalam perjalanan saya sebagai guru ya. Perjalanan ini kami sudah menerapkan kalau sekolah saya itu. Jadi nanti gue di sini terapin tuh di saat pertama itu ada manajemen kelas. Muatannya adalah membuat peraturan kesepakatan kelas, persis seperti tadi tuh, ya. Jadi nanti yang kita nggak pakai bahasa hukuman. Jadi kalau di sekolah kami itu dulu bahasa hukuman itu udah haram tuh, kali bahasa konsekuensi, gitu. Nah tadi ada konsekuensi. Nah iya. Jadi kamu kalau gini bukan dihukum, tapi ini konsekuensi kamu. Dan nanti ini bekal dia untuk di masyarakat kan. Nah, berkaitan tadi saya sedikit menyempurnakan aja. Ketika sebetulnya tadi membuat keyakinan kelas ya. Kalau level SD itu sifat pernyataan itu harus jelas, konkret. Nggak bisa tuh anak SD diajak bernalar. Misalkan maaf ya tadi disebutnya disiplin. Oh kalau bagi saya itu di sini kurang lengkap. Saya memang benar jangan pakai kalimat negatif. Dilarang membuang sampah. Kita ganti disiplin misalnya. Jangan gitu. Ya tetap pernyataan harus positif misalnya gini. Buanglah sampah di. Nah itu ntar jadi keyakinan dia, jadi mindsetnya dia. Tapi jangan biarkan kita membuat satu istilah yang membutuhkan nalarnya seorang anak yang belum cukup tuh usianya tuh. Karena itu untuk konteks ini tetap nanti pernyataan-pernyataannya yang sederhana, simple, jangan pernyataan-pernyataan yang panjang, tapi pernyataan yang memang bermakna, jelas. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ini lagi-lagi nih, kita sering tertipu juga nih, saya terutama ya. Kalau berbicara kayak gini ya, selalu yang jadi objek itu orang lain, yaitu murid kita. Ya. Padahal tadi udah disinggung sama Pak Sarya atau Bu Retno atau Bu Ratri juga. The first time ya, yang menjadi objek itu diri kita harusnya ya. Jadi kalau ada istilah tuh kita nggak akan bisa memberi kalau kita tidak memiliki gitu. Nah jadi kalau ini maksud saya nanti ini bisa dijadikan program kita ya, nanti apalagi diketerapkan kita terjemahkan nih bagaimana menjadi sebuah program. Dan ini bukan memiliki CGP doang, semuanya harus dikeluarkan. Dan ibu harusnya bisa nanti kalau nggak keberatan saya saran sih bagi ini materi-materi kayak gini. Orang suruh dengerin, suruh berubah, nggak bakal, maaf ya bukan saya pesimis, nggak akan pernah berubah. Kita itu kadang berubah di frekuensi yang kesian. Ketika kita membaca ini lagi, lihat lagi, oh iya baru gitu. Sekarang mungkin ya sekarang kan kalau maaf ya potensi lupanya hilang lagi, nggak akan jadi karakter diri. Nah maksud saya adalah mudah-mudahan yang disampaikan oleh CGP ini ya, pertama oleh CGP itu sendiri dan oleh teman-teman, yang pertama harus menjadi karakteristik diri kita dulu ya. Saya yakin deh kalau sudah jadi karakteristik diri kita, ucapan kita itu akan berpengaruh ke anak. Tapi kalau belum jadi karakteristik diri kita itu cuma permukaan ya. Jangan sampai hal-hal kayak gini cuma jadi materi diskusi, jadi permukaan aja. Tapi kita pegang sebagai sebuah prinsip. Kira-kira itu takut kelamaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewi, luar biasa masukannya. DP dulu. Iya kayaknya
bisa bermerangkai kata-kata. Iya. Waduh. Lanjut aja. Bu Uji ada itu Buju bagus. Sudah tidak grogi aja udah luar biasa. Ya, Iya. semangat buat semua juga CDP 12 menyusul nih yang belum ya. Ya baik, berarti mau ditutup sendiri. Sama dong. Kita bersama sih Baru ini. Nanti di berdua. video sini nanti video biar banyak. Ya, kayak MC gue. Di sini Bu biar kelihatan. Weh, sini. Besok kita Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tengah. Sini Bu. Sini, sini Bu ya. Ulang. Oke. Ada sini. Bu, kalau saya boleh saran, karena ini acara berdua berdampingan. Yang ngomong nggak apa salah satu, jangan Bu Lati yang sendiri. Di sini berdua. Gak usah berdiri dulu aja boleh. Sini aku mau. Iya. Berarti situ baju. Iya, kamera Bu. Kayak reporter gitu. Ini mah beneran reporter itu. Gak apa-apa, belum. Ya. Oh, Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, Dewan Guru MTK 01. Hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan pemaparan mengenai budaya positif yang mana mungkin kita telah sering lakukan, saya tidak tahu itu seperti apa gambarannya. Oh ternyata seperti ini ya profil atau budaya positif kita. Terima kasih banget Ibu Guru telah meluangkan waktunya, mungkin istirahat atau juga lagi mengoreksi terbengkalai karena kita berdua. Semoga apa yang Ibu lakukan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk dapat berdua Ibu ya. Besar juga. Mengucapkan juga yang saya pribadi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah mengizinkan saya dan berarti untuk diseminasi pada semua rekan-rekan. Terima kasih banyak. Saya suka senang gitu dan terharu gitu loh karena mau hadir di sini. Itu karena begitu banyaknya tugas kita gitu ya. Itu tadi yang berarti bilang ya koreksian. Tapi saya salut gitu teman-teman di sini mau hadir, mau dengerin apa yang kita omongin gitu. Mungkin suatu saat ini bermanfaat buat kami semua, buat kita semua. Suatu saat ketika kita ada tugas ini, oh iya kita tahu lah tentang ini, walaupun kita belum pernah CGP tapi kita pernah dengar ini. Sehingga ketika ditanya sama orang, pernah dengar nggak sih pernah? Berarti mau berarti pernah di situ, gitu. Misalkan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan yang banyak ya dengan adanya kita di sini. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bareng-bareng ya. CGP 10 pantang mengeluh.